Singapura. Raymond tiba di Singapura dengan menaiki jet pribadinya. Kedatangannya disambut oleh Bagas. Melihat Raymond yang turun dari jet pribadinya, Bagas langsung bergegas menghampiri atasannya itu. "Selamat datang, bos," sapa Bagas sambil menghampiri Raymond dan dengan sigap memindahkan bawaan Raymond ke tangannya. "Apa jadwal pertemuanku di sini sudah diatur?" Raymond langsung bertanya terkait pertemuan yang akan dilakukannya. "Sudah, bos. Kita akan melakukan pertemuan nanti malam," ujar Bagas memberitahu jadwalnya kepada Raymond. "Jangan nanti malam, percepat jadi siang ini saja. Aku harus segera kembali lagi ke Indonesia," titah Raymond. Raymond ingin menyelesaikan pekerjaannya secepat mungkin agar ia bisa kembali ke Indonesia dengan cepat. Ia tak ingin meninggalkan Naura lebih lama lagi. Jika pekerjaannya selesai dengan cepat, maka ia bisa kembali ke samping Naura, sang kekasih hati. "Tapi, bos, apa itu tidak terlalu cepat? Bos kan butuh istirahat juga," protes Bagas mendengar Raymond yang akan langsung bekerja, padahal atasannya itu baru saja sampai. "Tidak masalah. Aku masih sanggup kok. Lakukan saja sesuai perintahku," ujar Raymond lagi. "Baik, bos," angguk Bagas. Bagas tak bisa menolak, ia hanya bisa menuruti kemauan Raymond. Pria itu mengatur kembali jadwal pertemuan Raymond sesuai dengan keinginan Raymond. Raymond menaiki mobil yang telah disiapkan oleh Bagas menuju apartemennya yang ada di Singapura. Mobil itu terus melaju menuju apartemen Raymond dengan kecepatan yang tinggi. Itu adalah perintah dari Raymond sendiri. Ia tak sabar ingin segera sampai ke apartemennya, agar bisa beristirahat sebentar sebelum waktu pertemuan. Di Singapura, Raymond juga banyak memiliki properti, termasuk apartemen yang sedang ia tuju itu. Apartemen itu biasa ia gunakan jika ada keperluan bisnis di sana ataupun tempat ia menetap jika ia ingin berlibur di negara itu. Raymond sudah bersiap dengan setelan pakaian yang rapi. Ia menggunakan jas berwarna hitam, tak lupa dilengkapi dengan kacamata hitam bertengger di hidung mancungnya. Pria itu terlihat begitu tampan dan juga menawan, tak bisa dipungkiri tampilannya seperti Crazy Rich, begitu parlante. Raymond segera menuju tempat pertemuan yang tidak terlalu jauh dari apartemennya. Sesampai di sana, ia sudah ditunggu oleh pihak dari Singapura yang telah menghentikan pembangunan proyeknya. "Hai, Maraim Raymond," sapa Raymond sambil berjabat tangan dengan mereka satu persatu, tak lupa memperkenalkan diri menggunakan bahasa Inggris. Mereka menerima uluran tangan Raymond secara bergantian dan tak lupa untuk memperkenalkan diri satu persatu. Raymond duduk di dalam ruangan yang sudah disewa untuk pertemuan bisnis ini. Mereka mulai berbincang mengenai proyek Raymond yang ada di Singapura. Bagas yang menemani Raymond segera keluar dari ruangan saat bosnya melakukan perbincangan bisnis. Ia memilih menunggu di luar ruangan sampai bosnya itu selesai bertransaksi. Tak butuh lama, sepertinya kesepakatan telah didapatkan. Raymond sudah keluar dari ruangan pertemuan diikuti oleh orang-orang yang tadi melakukan kesepakatan dengannya. "Bagaimana, bos? Sudah selesai?" tanya Bagas saat atasannya itu keluar dari tempat pertemuan. "Sudah. Kami sudah menemukan kesepakatan. Segera lanjutkan proyek kita yang sempat terhenti itu," Raymond memberi perintah pada Bagas. "Baik, bos," jawab Bagas, merasa lega mendengar jawaban dari bosnya. "Dan satu lagi. Siapkan jet pribadiku. Aku akan segera terbang kembali ke Indonesia," Raymond kembali memberi perintah pada Bagas. "Baik, bos. Akan saya laksanakan," ujar Bagas menerima perintah Raymond. Pria itu langsung mengatur jet pribadi untuk Raymond kembali ke Indonesia. Indonesia. Naura sedang membereskan barang-barangnya yang ada di atas meja. Ia sudah menyelesaikan pekerjaannya. Sekarang sudah waktunya untuk pulang dari kantor. Wanita itu bergegas berjalan keluar dari ruangannya. Penghuni gedung tinggi itu juga sudah mulai sepi.
Naura terus melangkah menuju lobi, dan tiba-tiba, bruk! Ada orang yang menabrak Naura hingga membuat barang bawaannya terjatuh dan berserakan. Fea. Naura menoleh dan mendapati Fea yang tidak sengaja menabraknya. Naura menunduk dan segera membereskan barang bawaannya yang berserakan. Makanya kalau jalan tuh pakai mata, bukan pakai dengkul. Fea berteriak dengan congkak ke arah Naura. Wanita itu malah marah tanpa rasa bersalah. Bukannya membantu membereskan barang-barang Naura yang berserakan, Fea malah mengeluarkan rangkaian kata-kata kasar pada Naura. Apa kamu bilang? Yang nabrak aku itu kamu, ya? Seharusnya kamu yang jalan pakai mata. Naura yang cukup emosi mendengar perkataan Fea langsung membalas perkataan Fea. Ia juga tak mau tinggal diam jika diperlakukan seperti itu. Kamu, ya. Fea ingin melayangkan tamparan ke wajah Naura. Tangan wanita itu sudah menggantung di udara, tapi niat itu ia urungkan karena para pegawai yang masih ada di kantor mulai memperhatikannya. Dasar tidak waras. Mau tampar aku? Ayo, sini tampar. Bukannya takut, Naura malah mencemooh Fea yang tidak berani menamparnya. Awas, ya, kamu. Lihat saja nanti, aku akan pastikan Raimon akan mencampakkanmu secepatnya. Ujar Fea dengan nada meremehkan. Terserah. Aku tidak takut dengan ancamanmu, Naura kembali menjawab perkataan Fea, hingga membuat Fea kembali naik pitam. Kamu jangan bangga dulu. Kamu itu hanya permainan Raimon saja. Kalau sudah bosan, pasti dibuang. Fea tersenyum mencemooh ke arah Naura. Siapa bilang, aku dan Raimon saling mencintai, jadi kamu jangan berharap pada hal yang tidak mungkin. Seharusnya kamu ngaca. Malu pada dirimu sendiri yang selalu berharap pada orang yang jelas-jelas tak tertarik padamu. Naura mencemooh Fea kembali. Ia harus melawan Fea agar wanita itu tidak seenaknya saja. Kamu tunggu saja. Fea yang menahan emosi berlalu meninggalkan Naura yang masih setia berada di posisinya. Dasar wanita tidak jelas. Naura menggerutu sambil membereskan barang-barangnya lagi. Ia tidak menyangka Fea akan melakukan hal buruk padanya. Wajar saja itu terjadi, mengingat Fea dan Raimon sudah dijodohkan. Mungkin wanita itu diliputi rasa cemburu hingga berbuat seperti itu. Naura segera melangkahkan kakinya kembali. Kejadian bersama Fea membuatnya kesal. Sekarang ia harus lebih berhati-hati lagi saat bertemu wanita seperti Fea. Dan ia juga bertekad untuk melawan dan tak tinggal diam jika hal serupa terjadi. Setelah keluar dari gedung kantornya, Naura menuju ke pinggir jalan untuk menyetop taksi yang lewat. Cukup lama ia menunggu taksi, dan tiba-tiba, tit, tit, tit. Suara klakson mobil mengagetkan Naura. Ia menoleh ke arah sumber suara. Mobil Raimon sudah berhenti tepat di depannya. Ini nggak mungkin Raimon, kan? Raimon kan lagi di Singapura, Naura bergumam di dalam hatinya. Ia masih diam mematung melihat ke arah mobil Raimon. Wanita itu berpikir kalau itu pasti bukan Raimon. Kenapa masih berdiri di sana? Ayo masuk. Raimon menurunkan kaca mobilnya dan berkata pada Naura. Raimon. Ternyata itu beneran kamu. Naura tersenyum senang mendapati Raimon yang ada di depannya. Ia tak menyangka akan melihat Raimon secara tiba-tiba begitu. Tentu saja ini aku. Ayo, buruan. Raimon kembali meminta Naura untuk naik ke dalam mobilnya. Naura yang mendengarkan perintah dari Raimon segera membuka pintu mobil Raimon. Wanita itu mendudukkan diri di kursi samping kemudi, tepat di samping Raimon. Ini beneran kamu, Rai? Bukannya kamu lagi di Singapura, ya? Kenapa tiba-tiba udah ada di sini? Naura heran kenapa kekasihnya itu masih berada di Indonesia, padahal pria itu sudah pamit untuk berangkat ke Singapura. Iya, ini aku. Emangnya siapa lagi yang punya wajah tampan begini? Hahaha, jawab Raimon dengan gelak tawa. Urusanku di sana bisa selesai dengan cepat, jadi bisa pulang lebih cepat juga. Aku juga tak bisa lebih lama di sana.
Aku rindu kamu, makanya aku jemput kamu ke kantor sekalian memberikan kamu kejutan, sambung Raymond lagi. Aku juga rindu kamu, Ray, ujar Noura sambil berhamburan ke pelukan Raymond. Ia ingin melepaskan rindu pada kekasihnya itu. Setelah puas berpelukan, Raymond melepaskan pelukannya dengan enggan. Sebenarnya, ia masih ingin berlama-lama berada dalam dekapan wanita pujaan hatinya itu, tapi itu tak ia lakukan. Ayo, aku antar pulang, kata Raymond sambil menginjak pedal gasnya, melaju menuju rumah Noura. Terima kasih, Ray. Kenapa kamu cepat sekali? Ya, pulangnya. Apa urusanmu di sana benar-benar sudah selesai? Noura heran dengan Raymond yang terlalu cepat kembali. Kamu tenang aja, semuanya sudah beres kok, sayang. Aku kan sudah bilang padamu, kalau aku akan secepat mungkin menyelesaikan urusanku dan segera kembali ke sisimu, jawab Raymond. Iya, Ray, aku hanya tidak menyangka akan secepat ini, seloroh Noura lagi. Raymond hanya tersenyum mendengar perkataan Noura. Pria itu terus melajukan mobilnya menuju rumah Noura, dengan tangan yang masih menggenggam erat jemari tangan Noura. Bagaimana pekerjaanmu hari ini? Raymond melirik ke arah Noura yang berada di sampingnya. Semuanya lancar kok. Dengan fokus bekerja, aku sedikit bisa menjauhkan pikiran dari bayang-bayang ibu. Aku juga tetap harus hidup bahagia, biar ibu senang dan bangga melihatku, ujar Noura. Kamu benar, sayang. Kamu wanita kuat, jangan buat ibu kecewa, ujar Raymond memberi kekuatan pada wanitanya itu. Iya, kamu benar, Ray, Noura menganggukkan kepala tanda setuju. Tak terasa, perjalanan menuju rumah Noura terasa singkat sekali. Raymond sudah menghentikan mobilnya di depan pagar rumah Noura. Terima kasih, ya, Ray, sudah mau mengantarku pulang. Kalau begitu, aku turun, ya, ucap Noura yang bersiap membuka pintu mobil. Tunggu dulu, sayang, Raymond menghentikan Noura. Apalagi, Ray? Tanya Noura heran. Kamu tak melupakan sesuatu, kan? Raymond bertanya pada Noura. Melupakan apa? Barang-barangku sudah lengkap kok, ujar Noura, merasa sudah membawa semua barang-barangnya. Tidak mungkin ada yang kelupaan atau ketinggalan. Kamu melupakan ini. Cup. Kecupan singkat mendarat di pipi Noura. Noura tersenyum dan tersipu malu mendapatkan kecupan manis dari Raymond. Apakah kau tak ingin memberikan untukku juga? Raymond menunjuk ke arah pipinya. Noura yang mendengar permintaan Raymond segera mendekat ke arah Raymond dan ingin mengecup pipi Raymond. Pepe. Bukannya mendarat di pipi Raymond, Raymond malah menyambar kecupan Noura hingga jatuh tepat di bibirnya. Kalau begitu aku turun, ya, ujar Noura tersipu malu. Kamu istirahat yang cukup, ya. Jangan banyak pikiran. Dan sampai berjumpa besok di kantor, kali ini Raymond melepaskan Noura dengan mudah. Iya, jawab Noura. Mendapat perhatian dari Raymond membuat hati Noura menghangat. Ia bahagia bisa bersama Raymond. Pria itu telah memberikan kebahagiaan tersendiri baginya. Noura kembali melanjutkan aktivitasnya, membuka pintu mobil Raymond dan bergegas turun. Raymond melambaikan tangan ke arah Noura. Dan dibalas lambaian tangan juga oleh Noura. Raymond meninggalkan rumah Noura saat kekasihnya itu sudah menghilang dari pandangan matanya. Di rumah orang tua Raymond, Adelia sedang duduk santai di ruang tamunya bersama dengan suaminya, Ricardo Wijaya. Mereka berbincang sambil menyeruput teh hangat yang disajikan di atas meja mewah itu. Raymond belum ada pulang ke rumah, Mom. Ricardo bertanya soal putra pertamanya itu kepada Adelia. Belum ada, Dad. Anak itu nggak pernah ingat orang tuanya. Nggak pernah ada niat untuk datang ke sini tanpa diminta, Adelia menjawab dengan sedikit cemberut, mengingat anak sulungnya itu yang terbilang jarang datang untuk mengunjunginya. Telepon aja, Mom, suruh ke sini. Daddy juga sudah rindu dengannya, Ricardo memberikan usulan kepada istrinya itu. Bukan Daddy saja.
Mommy juga sangat rindu. Nanti Mom akan coba hubungi Rai dan suruh main ke rumah, ujar Adelia pada sang suami. Tapi Raymond sepertinya sudah banyak berubah. Ya, Mom, ujar Ricardo, teringat anaknya yang tidak membuat ulah lagi akhir-akhir ini. Pemberitaan buruk tentang skandal-skandalnya tidak terdengar lagi di telinga Ricardo. Tak hanya itu, pemberitaan Raymond di televisi lebih banyak membahas sepak terjangnya di dunia bisnis. Berubah apanya, Dad? Adelia menatap heran kepada suaminya. Ia belum mengerti kemana arah tujuan pembicaraan suaminya itu. Ya, berubah. Dedi nggak pernah dengar lagi masalah skandalnya yang terlibat dengan wanita, malahan sekarang hanya terdengar kesuksesannya saja, ujar Ricardo menjelaskan. Iya, Dad. Mom juga heran, dia sudah tidak pernah terlibat skandal dengan wanita lagi. Dan satu lagi yang bikin Mom paling heran, Adelia mulai paham arah pembicaraan suaminya itu. Apa itu, Mom? Ricardo penasaran dengan apa yang dikatakan istrinya. Dia bilang kalau dia punya wanita yang akan ia jadikan istri. Adelia berbicara santai di depan suaminya. Wanita itu menyampaikan apa yang dikatakan Raymond saat pertemuannya tempo hari. Apa? Hahaha, Ricardo tertawa terbahak-bahak mendengar cerita istrinya itu. Ricardo tidak menyangka kalau Raymond yang anti memiliki hubungan terikat dengan wanita akan mengatakan hal demikian. Ricardo menduga kalau putranya itu sudah menemukan tambatan hati yang tepat. Mom serius? Ricardo mencoba memastikan. Iya, Dad. Adelia menekankan setiap katanya. Dedi bukannya tak percaya, tapi Dedi jadi penasaran siapa wanita yang bisa membuat anak kita memikirkan pernikahan itu, Mom. Ricardo semakin tertarik dengan wanita yang membuat anaknya berubah. Mom juga belum tahu itu, Dad. Tapi Dedi tenang saja, Mom sudah mengutus orang untuk menyelidikinya. Kita tunggu saja informasinya, ujar Adelia tersenyum sumringah. Baguslah kalau begitu, Mom. Jangan lupa kasih tahu Dedi kalau Mom dapat informasi menarik, ujar Ricardo pada sang istri. Perbincangan suami istri yang asyik itu tiba-tiba terhenti tatkala seorang pembantu datang menghampiri mereka. Maaf, Nyonya, Tuan. Ada Non Fea di depan. Katanya mau menemui Nyonya, ujar asisten rumah tangga itu dengan sopan. Fea. Adelia heran dengan kedatangan Fea. Wanita itu mulai berpikir maksud kedatangan Fea. Iya, Non Fea, jawab asisten rumah tangga itu lagi. Ya sudah. Suruh masuk saja, Bi, perintah Adelia pada asisten rumah tangga itu. Sang pembantu melaksanakan perintah majikannya itu, ia berlalu keluar menghampiri Fea dan mempersilakan tamunya itu masuk. Hai, Om, dan hai, Tante. Fea menghampiri kedua orang tua Raymond dan bersalaman pada mereka secara bergantian. Hai juga, sayang, Adelia memeluk Fea ke dalam pelukannya. Ia menyambut kedatangan Fea dengan baik. Tante dan Om apa kabar? Baik-baik aja, kan? Tanya Fea penuh perhatian. Iya, sayang, Tante dan Om baik-baik aja, Adelia menjawab pertanyaan Fea sambil tersenyum kepada Fea. Ayo, duduk sini, Fea. Adelia mengajak Fea untuk duduk di dekatnya, sambil menepuk-nepuk kursi di sampingnya. Terima kasih, Tante, ujar Fea yang masih berdiri, lalu langsung menuju ke arah Adelia dan menghempaskan bokongnya di kursi empuk itu. Fea, Om tinggal dulu, ya, kamu ngobrol sama Tante aja. Ricardo berdiri dan berlalu meninggalkan istrinya bersama Fea. Oke. Baik, Om, Fea mengangguk dan melihat kepergian Ricardo. Tante. Dengan nada sedikit merengek, Fea berhasil membuat momnya Raymond menoleh kepadanya. Ada apa, sayang? Kok kamu cemberut gitu? Adelia bertanya pada Fea saat wanita itu menampakkan raut wajah yang cemberut. Tante, ayolah, bantu Fea bersama Kak Rai. Tante kan tahu kalau Fea sudah lama suka sama Kak Rai, Fea menjelaskan maksud kedatangannya. Wanita itu ingin mengambil dukungan Adelia terhadap hubungannya dengan Raymond. Iya, Tante tahu, sayang.
Tapi tante harus bantu gimana? Adelia heran harus membantu yang seperti apa. Pokoknya tante harus mendukung Vea bersama Kak Rai. Vea meminta dukungan kepada Adelia. Vea, tante awalnya memang ingin mencari istri untuk Raymond. Tapi tante berubah pikiran saat mendengar perkataan Raymond yang sudah punya wanita yang akan ia jadikan istri. Adelia menjelaskan panjang lebar soal keinginan awalnya dan keinginan itu berubah saat mendengar perkataan Raymond. Jarang-jarang anaknya itu berkata seperti itu. Biasanya, pria itu menolak dengan alasan tak mau terikat dengan wanita, tapi kali ini berbeda. Putranya itu memberikan jawaban yang berbeda. Hal itu tentu saja menjadi pertimbangan tersendiri bagi Adelia. Tapi, tante, wanita itu bukan wanita baik-baik, tante. Kita harus segera menjauhkannya dari hadapan Kak Raymond. Wanita itu menggoda Kak Rai dengan berbagai cara. Dan Vea yakin, wanita itu hanya mengincar harta Kak Rai saja. Vea mencoba menjelek-jelekkan Noura di hadapan momnya Raymond, berharap wanita itu akan berpihak padanya. Tante akan mengikuti kemauan Raymond. Kamu kan tahu Raymond sepertinya sudah ada wanita pilihannya. Dan keputusan Raymond itu sulit diubah, jadi tante akan mendukung apapun kemauan Raymond, ujar Adelia dengan tegas. Ia juga tak bisa berbuat banyak jika itu sudah jadi keputusan putranya. Kalau begitu, Vea akan terus berjuang demi cinta Vea. Vea akan mendapatkan hati Kak Raymond dengan cara Vea sendiri. Vea bertekad di depan ibunya Raymond. Ia harus membuat Raymond membenci Noura dan memilihnya. Dengan begitu, ia bisa memiliki Raymond seutuhnya. Tante hanya bisa mengharapkan yang terbaik untukmu dan juga Raymond. Adelia mengelus pelan rambut Vea. Ia tak bisa terang-terangan mendukung Vea ataupun menolak Vea. Terima kasih, Tante. Vea tersenyum senang ke arah Adelia. Sekarang dia hanya perlu membuat Raymond berpihak dan berpindah hati ke arahnya, sehingga pria itu akan memilihnya. Usai mengobrol basa-basi sedikit, Vea berpamitan dengan momnya Raymond. Ia harus segera menuju kantor, dan menyusun rencana untuk kedepannya. Aku harus segera bertindak, sebelum terlambat. Aku harus menemukan cara menjauhkan Noura dari Raymond. Bagaimanapun caranya, Raymond harus jadi milikku. Gumam Vea dengan suara pelan. Wanita itu sudah bertekad untuk bertindak, sambil melangkah menuju mobilnya. Wanita itu mulai memikirkan cara untuk menyingkirkan Noura sambil melajukan mobilnya menuju gedung kantornya. Di kantor. Sesampainya di kantor, Vea disambut ceria oleh rekan kerjanya. Ia berjalan dengan percaya diri menuju ruang kerjanya, tidak mempedulikan beberapa pasang mata yang terus memperhatikannya. Vea melangkah gontai menuju ruang kerjanya. Ia tampak tidak bersemangat melakukan aktivitasnya hari ini, karena teringat dengan hubungannya dengan Raymond yang sedang tidak baik-baik saja. Ia teringat dengan Raymond. Sejak kejadian waktu itu, dia belum pernah mendekat lagi ke arah Raymond. Ia takut terjadi konflik berkepanjangan antara dirinya dan Raymond sehingga membuat rencananya akan berantakan. Ini saatnya aku menemui Kak Raymond. Aku harus bermain halus, Vea bermonolog dengan dirinya sendiri. Vea berlalu menuju ruangan Raymond. Ia ingin minta maaf kepada Raymond soal permasalahan itu, sekaligus kembali membangun kepercayaan Raymond padanya. Tok, tok, tok. Vea mengetuk pintu ruang kerja Raymond. Hingga suara mempersilakan masuk terdengar dari dalam sana. Permisi, ujar Vea masuk ke dalam ruangan Raymond. Ada apa lagi? Raymond berbicara ketus kepada Vea. Aku hanya ingin minta maaf, Kak. Aku memang salah dan aku akan mendukung hubungan kakak dengan Noura. Aku tidak mau hubungan kakak adik kita jadi hancur karena itu, Vea berkata dengan wajah yang menunduk. Apa kamu serius dengan kata-katamu itu? Tanya Raymond. Aku yakin dan serius, Kak. Kakak tenang saja. Asalkan kakak mau memaafkanku, aku tidak akan mengganggu hubungan Kak Raymond dengan wanita itu, jawab Vea meyakinkan Raymond. Ya sudah.
Aku beri kamu satu kesempatan lagi dan berteman baiklah dengan Noura. Raimon kembali memberi tekanan kepada Fea. Baik, Kak. Terima kasih. Ya, Kak. Fea berterima kasih pada Raimon yang sudah mau memperbaiki hubungannya kembali. Suara deheman di depan membuat Raimon dan Fea terdiam. Keduanya menoleh ke arah sumber suara. Sayang, Raimon memanggil Noura yang sudah berdiri di depan pintu ruangannya. Apa aku mengganggu kalian? Noura bertanya sambil memainkan rambutnya. Tidak kok, sayang. Ayo, sini masuk. Raimon meminta Noura masuk ke dalam ruangannya dan juga mendekat padanya. Noura melangkah menuju ke samping Raimon. Raimon yang melihat itu membantu untuk membereskannya. Apa ada yang ingin kamu sampaikan lagi? Kalau tidak ada kepentingan lagi, silakan keluar dari ruanganku, ujar Raimon mengusir Fea dengan halus. Sudah selesai kok, Kak. Kalau begitu, aku keluar dulu. Fea pamit kepada Raimon dan setelah itu berlalu keluar dari ruangan Raimon. Dengan tangan mengepal menahan emosi, Fea keluar dari ruangan Raimon dengan raut wajah kesal. Ia masih belum bisa melihat kebersamaan Raimon dan Noura. Lihat saja nanti, aku akan melakukan hal yang tidak biasa aku lakukan. Aku akan mendapatkan apa yang tak bisa aku dapatkan. Aku tidak akan melepaskan Raimon untukmu. Fea bergumam dalam hati sambil berjalan keluar dari ruangan Raimon.